bisa, monggo. Pak izin bertanya. Mangga, silakan. Ini Pak, kalau untuk metodologi itu ditentukan dari awal atau bagaimana ya Pak? Karena saya tuh berpandangannya, saya kan dulu skripsi kuantitatif ya Pak. Saya tuh merasa kalau kuantitatif kan lebih ke semuanya serba ke data ini, ke hitung-hitungan gitu ya Pak. Nah saya tuh sekarang ingin lebih ke kualitatif tuh Pak, ingin lebih bisa mengekspresikan ide-ide saya gitu. Jadi boleh nggak sih Pak kalau saya dari sekarang tuh menentukan saya mau kualitatif gitu tuh Pak, atau bagaimana Pak? Iya. Oke, baik ya. Ini bagus pertanyaannya. Siapa ya tadi namanya ya? Nia. Nia ya. Nia. Apa dulu Pak sebaiknya? Ya. Sebaiknya jangan alatnya dulu, jangan metodenya dulu. Ya. Urutannya itu apa dulu? Urutannya? Masalah Pak. Masalah dulu. Penelitian itu pintu masuknya itu adalah problem, ya, masalah, scientific problem, research, ya. Jadi berangkatnya itu dari masalah. Kita itu akan mengangkat masalah apa? Bukan judul ya, bukan judul. Judul itu nanti setelah apa? Setelah jelas masalahnya, setelah jelas tujuan penelitiannya, kita bisa menulis judul. Ya. Jangan nulis judul dulu. Yang harus lebih dulu adalah masalah apa dulu. Dan menemukan masalah ini biasanya adalah proses yang paling menyita perhatian, ya. Jadi nanti galaunya mahasiswa semester akhir itu adalah mencari masalah, padahal mencari masalah itu sendiri adalah sudah merupakan sebuah masalah, ya, masalah. Jadi nanti di tahap ini pengalaman kelas-kelas terdahulu, menemukan masalah ini tidak cukup satu pertemuan kemarin itu. Ya, di pertemuan sampai keempat itu masih ada yang lalu berubah. Pak, apa ini saja Pak ya? Bagaimana? Ternyata yang kemarin itu begini. Jadi masih ada kemungkinan untuk berubah. Ya, jadi masalah dulu ya. Mulailah melihat realitas, mulailah membaca dunia pengetahuan ya. Lalu kemukakanlah ide gagasan. Masalah saja dulu ya, masalah. Kalau jelas masalahnya, lalu jelas tujuan penelitiannya, baru. Jadi menentukan metode itu adalah berkaitan sekali dengan pertanyaan penelitiannya sebenarnya, ya, masalahnya itu. Ya. Kalau masalah penelitian saya itu ini, maka data apa sih yang saya perlukan? Ya baru begitu nanti. Kalau masalah penelitian saya itu ini, maka data apa saja sih yang saya perlukan? Oh, saya perlu data ini. Saya perlu 4 data. Yang pertama data terkait ini, yang kedua data terkait ini. Baru dipikirkan, untuk mendapatkan data yang ini, bagaimana ya caranya? Teknik pengumpulan datanya. Apakah saya harus mengamati? Apakah saya harus wawancara? Apakah saya harus mengukur? Nah, baru mikir begitu tuh. Oh, saya harus melakukan pengamatan ini. Ya, maka pengamatan dan wawancara itu pasti nanti datanya adalah data-data berupa narasi, kata-kata, gambar, ya. Itu pasti arahnya adalah pendekatan kualitatif gitu. Itu pendekatan kualitatif. Tapi kalau pengukuran ya, oh ada data saya itu yang berkaitan dengan hasil belajar siswa, ya. Coba sekarang saya tanya, hasil belajar itu sebenarnya suatu kualitas atau kuantitas sih sebenarnya? Hasil belajar itu suatu angka bukan sih sebenarnya itu? Angka. Atau suatu kualitas? Kualitas sih kalau menurut saya kan itu berupa perilaku ya. Iya, ya. Kualitas, hasil belajar, motivasi, kemudian apalagi komitmen seseorang, tingkat kesabaran, tingkat kesejahteraan, itu kan sebenarnya hal-hal yang bersifat quality kan, aslinya itulah aslinya. Hasil belajar itu aslinya adalah quality, kualitas yang menggambarkan mutu seseorang, ya, mutu kualitas seseorang. Aslinya bukan angka, aslinya. Tetapi kemudian orang melakukan atau menggunakan pendekatan bagaimana untuk menggambarkan kualitas seseorang itu, apakah dia semakin hari semakin bagus atau tidak. Berarti perlu ada pendekatan pengukuran, diukur untuk nanti bisa mengatakan apakah ada perkembangan lebih baik ya atau mengalami penurunan. Itulah sebabnya kenapa istilahnya adalah pendekatan kuantitatif. Aslinya dia itu quality, aslinya itu.
Tapi kita menggunakan pendekatan saja, diukur pakai tes, ya, nanti menghasilkan angka, ya. Angka ini lalu nanti ditafsirkan. Kalau angkanya lebih dari sekian, tafsirannya adalah kualitasnya bagus. Kan begitu ujung-ujungnya itu. Kalau kurang dari sekian, maka ini menggambarkan kualitasnya buruk atau sedang dan seterusnya, ya. Jadi nilai itu sesungguhnya kan kualitas nilai itu, ya. Maka ini pembahasannya nanti bisa melebar sebenarnya. Jadi hari ini kan banyak guru beranggapan bahwa penilaian itu adalah pengukuran. Menilai itu yang mengukur, menilai itu memberi skor, padahal bukan, ya. Scoring itu, memberi skor itu hanya salah satu caranya, pendekatannya. Aslinya penilaian itu kan suatu proses untuk membangun nilai, ya. Nah, gambaran orang yang bernilai itu ya berwawasan luas, memiliki sikap-sikap positif, ya, memiliki kecerdasan bla 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 dan seterusnya. Itu kan gambaran orang yang bernilai, ya. Jadi aslinya bukan angka, ya, bukan menyekor dan seterusnya. Itu hanya sebagai pendekatan, lalu nanti dikembalikan lagi, ya, menjadi ditafsirkan. Oh, ini maknanya kualitasnya sudah sampai level ini dan seterusnya. Nah, jadi jangan memilih metode dulu. Tapi Mbak Nia, ya, memang ada orang yang cenderung karena dia memiliki background statistik yang bagus, maka dia ingin nanti penelitiannya kuantitatif saja, ya, karena dia backgroundnya dia orang sosial, dia kuat di metodologi penelitian sosial, maka nanti dia ingin kualitatif saja, sehingga masalah yang menjadi fokus perhatiannya adalah masalah-masalah yang itu memang sesuatu yang nanti tidak perlu pengukuran, ya, datanya bukan berupa angka-angka. Nah, memang prakteknya bisa begitu, ya Mbak Nia. Jadi nanti silakan, misalnya karena alergi dengan statistik, misalnya ya, Pak, saya alergi dengan statistik, dengan matematik. Saya itu kalau dengan matematika, dengan statistika itu kulit langsung merah-merah, Pak. Alergi saya. Ya, alergi. Nah, boleh jadi nanti begitu. Ya. Maka silakan realitas yang diamati, ya, masalah-masalah yang itu nanti pendekatannya atau data-datanya itu didapatkan melalui mungkin wawancara, mungkin dan seterusnya, ya. Tetapi secara umum langkahnya itu adalah apa dulu masalahnya, begitu ya. Masalahnya itu apa? Metodologi itu kan cara, ya. Nah, mata kuliah ini itu metodologi penelitian kuantitatif. Mata kuliah ini tuh. Tetapi saya tidak mewajibkan nanti proposalnya kuantitatif. Ya. Jadi nanti boleh nanti penelitiannya kualitatif. Dan tetap saya layani dengan baik semuanya sampai di paling akhir. Dan yang dikumpulkan kualitatif nggak apa-apa, ya. Loh Pak, berarti nanti saya nggak mendapatkan kuliah pun kuantitatif, loh, tetap mendapatkan. Karena nanti dari satu sama lain ada teman yang kuantitatif itu kita juga ikut belajar, ya. Karena dalam satu ruangan ini nanti itu macam-macam itu model-modelnya dan kita akan saling melihat, saling belajar, ya, saling mengamati. Nah, jadi saya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan kuantitatif, enggak. Wong saya sendiri juga sering melakukan penelitian-penelitian yang kualitatif, ya. Jadi saya tidak mengharuskan. Alat itu, cara itu menyesuaikan dengan kita mau ngapain, ya. Kalau mau ngiris tahu, perlukah pakai gergaji mesin? Tidak perlu. Tidak perlu, ya. Jadi harus pakai pisau saja, nggak usah gergaji mesin yang gede itu, ya. Nah, jadi alat itu menyesuaikan tujuannya, mau ngapain, ya. Apa yang mau diselesaikan, masalah apa yang mau diiris, yang mau dipecahkan. Nah, gitu ya. Jadi nanti template sudah saya siapkan. Ini template-nya, ya. Apa yang harus ditulis, ya. Dan saya harus memastikan karya tulisnya harus ori, ya. Harus karya tulis sendiri, ya. Jadi nanti karya yang dikumpulkan itu tidak langsung saya baca, ya. Tetapi saya scan dulu. 70% saya kembalikan. Maaf, sepertinya ini bukan tulisan Anda, ya. Anda, ya. Saya lebih seneng tulisan sedikit, tipis, tapi itu karya sendiri daripada tebel. Ternyata itu blok semua, itu hanya comot, ya. Karena sebenarnya kita sedang berlatih kok, ya. Kita sedang latihan menulis, ya. Lebih baik. Betul. Lebih baik bagus punya sendiri daripada jelek tapi kopas, ya Pak. Iya, betul, ya. Nah, begitu ya. Jadi hari ini bikin makalah diminta 10, kalau
kita berbuat curang, itu kan mudah banget ya, ngambil sini, tapi bukan itu yang kita harapkan ya. Kita itu sedang latihan menulis ya, ya. Jadi saya harus memastikan itu. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan calon-calon pendidik, bukan calon, ini sudah pendidik ini. Karena saya berhadapan dengan akademisi ya. Kalau saya tidak serius ya, maka berarti saya turut merusak pendidikan ya, boleh dicari informasinya, apa ada kakak tingkatnya yang nggak lulus, ada lebih dari satu ya, jadi lebih dari satu, tidak serius belajarnya ya, di karya tulis juga tinggal nyomot ya. Kenapa saya harus streng begitu? Ya tadi itu loh, saya itu berhadapan dengan akademisi ya, saya tidak boleh sembarangan ya. Itu sama seperti kuliah kedokteran yang tidak begitu ketat ya, belum bisa nyuntik diluluskan, itu bahaya ya, nanti nyuntiknya bisa fatal ya. Nah, saya harus memastikan itu. Di tahap yang akhir, puasnya nanti kita akan berlatih untuk mempresentasikan proposal kita dengan baik ya. Karena ada kadang-kadang itu yang kalau nulis bagus banget ya, tetapi mempresentasikan itu secara lisan agak sulit ya, sulit. Nah, kita akan berlatih juga menjadi pembicara yang baik. Apakah itu artinya saya sudah menjadi pembicara yang baik? Bukan begitu. Saya juga sama, sedang belajar menjadi pembicara yang baik. Jadi jangan memandang saya berarti lebih sudah baik, menjadi pembicara yang sudah baik, belum ya. Jadi teorinya itu adalah blind spot ya, titik buta. Dulu waktu di akademi awal-awal, jurinya siapa? Di akademi yang awal-awal jurinya siapa aja? Masih ingat akademi apa Pak? Di Akademi apa ya? Oh, dangdut Oh, nggak ngerti. nggak ngerti ya. Mas Fauzi tahu mungkin. Salah satu jurinya adalah Saiful Jamil, betul nggak? Okay. Oh iya. Ketika Saiful Jamil menjadi salah satu juri dangdut, banyak orang protes karena suaranya katanya nggak enak, suaranya fals dan seterusnya. Kok bisa ya jadi juri? Ya. Tapi saya tidak ikut protes. Kenapa? Saiful Jamil itu dijadikan sebagai juri ya, itu bukan karena dia suaranya lebih bagus atau nyanyi lebih hebat dari pesertanya, tidak. Tugas Saiful Jamil itu hanya melihat titik yang tidak bisa dilihat oleh peserta itu sendiri ya, itulah yang disebut sebagai titik buta ya. Jadi pelatih tinju itu kalau diadu dengan petinjunya, itu pelatihnya juga nggak akan menang, tetapi petinjunya itu dia tahu, dia menyadari bahwa ada titik-titik yang dia tidak bisa melihatnya sendiri, itu hanya bisa dilihat oleh orang lain ya. Makanya petinjunya tetap mau dilatih, tetap percaya ya, tetap percaya. Nah, saya tugasnya sama seperti itu. Saya nulisnya belum tentu lebih baik daripada teman-teman mahasiswa, saya bicaranya juga belum tentu lebih baik dari teman-teman mahasiswa. Tugas saya hanya saya melihat titik yang barangkali tidak bisa dilihat oleh teman mahasiswa. Mahasiswa juga sama, nanti melihat saya yang saya tidak mampu melihat itu secara sendiri. Nah, begitu ya. Jadi saya makanya sering lebih senang disebut sebagai sahabat pembelajar ya. Nanti dalam sapaan-sapaan di video itu semuanya saya menggunakan sapaan sahabat pembelajar ya. Saya memposisikan kawan-kawan mahasiswa itu adalah sahabat saya ya, sahabat saya. Oke, mungkin itu ya Mbak Nia ya. Iya Pak, terima kasih. Ini dari bidan Pak, bisa satu kesurupan kita. Oh, tidak.